Video kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan H+ pada zat lain, atau disebut juga dengan donor proton atau H+. Jadi zat yang dapat memberikan H+ pada zat lain atau disebut juga dengan donor proton atau H+. Ciri-cirinya adalah kalau dia harus memberikan H+ pada zat lain, maka cirinya dia harus memiliki proton. Jadi dia harus memiliki proton atau H yang akan diberikan kepada zat lain. Sedangkan basa itu adalah zat yang dapat menerima H+ dari zat lain atau disebut juga dengan akseptor proton atau H+. Cirinya adalah harus memiliki pasangan elektron bebas. Kita masuk ke contoh. Pada reaksi NH3 tambah H2O menghasilkan NH4+ tambah OH-. Di sini dapat kita lihat bahwa H2O memberikan H+ kepada NH3, sehingga di sini H2O bersifat asam. Sedangkan NH3 yang menerima H+ dari H2O itu dia tadi bersifat basa. Jadi H2O memberikan H+ kepada NH3, jadi bersifat asam, donor H+. Sedangkan NH3 yang menerima H+ dari H2O itu disebut sebagai basa. Contoh yang kedua, contoh yang pertama, H2PO4-. Di sini hasilnya HPO4 2-. Berarti H2PO4 ini memberikan H+, donor memberikan H+ kepada H2O. Jadi di sini H2PO4 ini bersifat asam. Jadi donor H+ ke H2O, dan H2O yang menerima H+ ini disebut sebagai basa. Coba kita perhatikan di sini. Setelah H2O memberikan H+ kepada NH3, maka akan terbentuk OH-. Jadi setelah memberikan H2O kepada NH3 akan terbentuk OH-. Nah, ini disebut sebagai basa konjugasi, sehingga nanti dikenal dengan nama pasangan asam dan basa konjugasi. Sedangkan NH3 terbentuk NH4+. Setelah dia menerima satu H+ dari H2O, maka ini disebut NH4+ ini disebut sebagai asam konjugasi. Asam konjugasi dari NH3. Dan pada contoh kedua, H2PO4-,
setelah dia mendonorkan H+, hasilnya adalah HPO4 2-. Ini disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O itu menghasilkan H3O+. H3O+-nya ini disebut sebagai asam konjugasi. Ini disebut sebagai asam konjugasi. Berdasarkan contoh tadi, jadi pada teori asam basa Bronsted-Lowry itu ada dikenal dengan nama pasangan asam basa konjugasi, di mana basa konjugasi adalah spesies yang terbentuk setelah suatu asam melepas satu proton. Jadi kalau dia telah melepaskan satu proton, artinya apa? Hanya berkurang. Jadi cara mencari basa konjugasi dari suatu asam yaitu kurangi H+ dari suatu zat yang akan kita cari basa konjugasinya. Contohnya adalah pada H2O, kalau disuruh tulis rumus basa konjugasinya, maka kita kurangi hanya satu, berarti H, jadinya adalah OH-. Kalau dia NH3, basa konjugasinya kurangi satu hanya, jadi NH2-. Kalau H2SO4 dikurangi H2-nya satu, hanya satu, jadi HSO4-. Kalau NH4+, berarti basa konjugasinya adalah NH3. Kita masuk ke pasangan basa dan asam konjugasi. Jadi kalau dia asam konjugasi adalah spesies yang terbentuk setelah suatu basa menerima satu proton. Untuk mencari asam konjugasi, tambahkan 1 H+ terhadap zat yang ditanya asam konjugasinya. Contoh HSO4-, kalau ditanya rumus asam konjugasinya, berarti kita tambahkan 1 H+ kepada HSO4- ini. Jadi asam konjugasinya adalah H2SO4. Kalau dia H2O ditambah H1, asam konjugasinya adalah H3O+. Kalau untuk NH3 ditambahkan hanya satu, berarti asam konjugasinya adalah NH4+. Kalau CO3 2- tambah hanya satu, asam konjugasinya adalah HCO3-. Kalau HSO4-, asam konjugasinya adalah H2SO4. Dan kita masuk ke latihan menentukan asam basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi dari reaksi berikut ini. Nah, kita lihat dulu HCO3-. Ini hasil setelah reaksi adalah CO3 2-. Berarti hanya berkurang satu. Di sini diberikan pada H2O. Jadi ini HCO3 ini adalah asam, sedangkan H2O-nya adalah basa. HCO3 sekan CO3 2- ini adalah basa konjugasi, sedangkan H2O kan H3O+, pasangan asam, ini adalah asam konjugasi.
Jadi pada reaksi ini yang berfungsi sebagai asam adalah HCO3 min, sedangkan basanya adalah H2O. Asam konjugasi adalah berarti kita tambahkan H pada basanya, berarti H3O+, kemudian basa konjugasi itu adalah CO3 2 min. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.